Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Anak-anak, sebelum dimulai pelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya, untuk pelajaran matematika bab 1 pecahan kelas 4 KD 3.1 menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model yang konkret. KD 3.2 menjelaskan berbagai bentuk pecahan, pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Poin A, bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. A per B, A disebut dengan pembilang, B disebut dengan penyebut. Contoh, dalam gambar lingkaran dibagi menjadi 8 bagian dan yang diarsir adalah 3. Jadi nilai pecahannya adalah 3 per 8. Yang B, lingkaran dibagi menjadi 3 bagian, yang diarsir adalah 2. Jadi nilai pecahannya adalah 2 per 3. Macam-macam pecahan senilai. Yang pertama, pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tetap sama ketika pembilang dan penyebut dari sebuah pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Ada 2 cara untuk mencari pecahan senilai. Yang A, pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. B, apabila pembilang dan penyebut bernilai besar dapat dibagi dengan bilangan yang sama. Peragaan pecahan senilai dengan benda konkret. 1. Peragaan dengan benda konkret menunjukkan 1 per 2 sama dengan 2 per 4 sama dengan 4 per 8 dengan menggunakan 3 lembar kertas yang berbentuk persegi panjang. Anggap selembar kertas itu sebagai 1 bagian utuh. 1 lembar kertas yang ke-1 dilipat menjadi 2 bagian yang sama, 1 diarsir dan 1 tidak. Jadi pecahannya adalah 1 per 2. 1 lembar kertas yang kedua. Dari lipatan pertama dilipat lagi menjadi 2 bagian yang sama. Terlihat di situ yang diarsir ada 2 dan menjadi 4 bagian. Jadi nilai pecahannya adalah 2 per 4. Lembar kertas yang ketiga. Dari lipatan yang kedua dilipat lagi menjadi 2 bagian yang sama. Lihatlah pada kertas tersebut ada 4 bagian yang diarsir dan ada 4 bagian yang tidak diarsir. Semua bagian ada 8 bagian. Jadi nilai pecahannya adalah 4 per 8. Dari gambar di atas jelas bahwa 1 per 2 senilai dengan 2 per 4 dan 4 per 8. Atau 1 per 2 sama dengan 2 per 4 sama dengan 4 per 8. Contoh, tentukan 3 pecahan yang senilai dengan A 4 per 7, B 24 per 30. Untuk yang poin A, kita gunakan perkalian. Perkalian diawali dengan bilangan yang paling kecil dari bilangan 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. 7 kali 2 sama dengan 14. Atau kalikan dengan bilangan setelah 2. 4 kali 3 sama dengan 12. 7 kali 3 sama dengan 21. Atau 4 kali 4 sama dengan 16. 7 kali 4 sama dengan 28. Jadi 3 pecahan senilai dari 4 per 7 sama dengan 8 per 14 sama dengan 12 per 21 sama dengan 16 per 28. Jadi, pembilang dan penyebut harus sama-sama dikalikan dengan bilangan yang sama. Yang B, kita gunakan cara pembagian. 24 per 30. Kita bagi dari bilangan yang paling kecil, bilangan 2.
24 dibagi dengan 2 sama dengan 12. 30 dibagi dengan 2 sama dengan 15. Atau bilangan setelah 2. 24 dibagi dengan 3 sama dengan 8. 30 dibagi dengan 3 sama dengan 10. Atau 24 dibagi dengan 6 sama dengan 4. 30 dibagi 6 sama dengan 5. Kenapa tidak 4 dan 5? Karena 24 tidak bisa dibagi dengan 5 dan 30 tidak bisa dibagi dengan 4. Jadi, 3 pecahan senilai dari 24/30 sama dengan 12/15 sama dengan 8/10 sama dengan 4/5. Yang kedua, menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan adalah mencari pecahan senilai dari suatu pecahan yang memiliki bentuk paling sederhana, tidak bisa dibagi dengan bilangan lain selain 1 dan 0. Contoh, sederhanakan pecahan berikut. A. 15/18, B. 14/21. Kita selesaikan dengan pembagian. Kita bagi bilangan tersebut dari bilangan yang terkecil atau yang bisa dibagi. A. 15 tidak bisa dibagi dengan 2, jadi langsung ke bilangan ketiga. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jadi bentuk paling sederhana dari 15/18 adalah 5/6. Yang B. 14/21. Kita sama-sama bagi 7 karena 21 tidak bisa dibagi dengan 2. 14 juga tidak bisa dibagi dengan 3. Jadi bilangan yang bisa dibagi dengan 14 dan 21 adalah 7. 14 dibagi 7 sama dengan 2. 21 dibagi 7 sama dengan 3. Yang ketiga, membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan berpenyebut sama. Tanda yang digunakan untuk membandingkan adalah dibaca kurang dari. Dibaca sama dengan dibaca lebih dari. Perhatikan tandanya. Contoh. A. 6/8 3/8. Untuk mengisi titik-titik di samping adalah tanda lebih dari, karena 6 lebih dari 3. Jadi 6/8 lebih dari 3/8. Jika membandingkan pecahan yang berpenyebut sama, lihatlah pembilangnya saja. B. Membandingkan pecahan yang berpenyebut berbeda. Kalian simak video berikut ya. Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kita mulai ya. Kita akan membandingkan 2/4 dengan 5/12. Adik-adik boleh loh menghentikan video ini sebentar untuk mencari tahu manakah yang lebih besar, 2/4 atau 5/12, atau keduanya sama besar. Yuk kita hitung bersama-sama sekarang. Kalau kita perhatikan dengan seksama, sebenarnya tidak terlihat dengan jelas manakah yang lebih besar atau yang lebih kecil. Nah, ada beberapa cara nih adik-adik untuk menyelesaikannya. Cara pertama adalah kita menyamakan penyebut dari kedua pecahan ini. Jadi kita akan menulis ulang kedua pecahan ini dengan penyebut yang sama. Yuk kita mulai. Nah adik-adik, kira-kira kita bisa nggak ya mengubah bentuk 2/4 ini menjadi sesuatu per 12? Berapa ya pembilangnya kalau penyebutnya per 12? Sekarang kita perhatikan bersama ya. 4 bisa menjadi angka 12 apabila angka 4 itu dikalikan dengan angka 3. Nah, karena penyebutnya sudah kita kalikan dengan angka 3, maka pembilangnya juga harus kita kalikan dengan angka 3. Jadi, 2/4 sama saja dengan 6/12. Atau dengan kata lain, karena 2 merupakan setengah dari 4, maka apabila kita mengganti penyebutnya menjadi angka 12, kita harus mengganti pembilangnya yang merupakan setengah dari penyebut tersebut, yaitu 6, karena 6 merupakan setengah dari 12. Nah, sekarang apakah kita dapat membandingkan kedua pecahan ini adik-adik? Ya, tentu saja, karena kedua pecahan ini telah memiliki penyebut yang sama.
Nah, sekarang manakah pecahan yang lebih besar? Yang bagian sebelah kiri aku mempunyai 6/12. Jadi aku mempunyai 6 bagian dari 12 bagian. Sedangkan yang sebelah kanan aku mempunyai 5/12. Yang artinya aku mempunyai 5 bagian dari 12 bagian keseluruhannya. Kira-kira manakah yang aku punya lebih banyak? Ya, 6/12. Jadi 6/12 lebih besar dari 5/12. Kita tuliskan tandanya ya. Cara menuliskan tandanya adalah bagian yang terbuka selalu menghadap ke bagian yang lebih besar. Nah, jika 6/12 lebih besar dari 5/12, maka 2/4 lebih besar dari 5/12. Karena 2/4 dan 6/12 adalah pecahan dengan nilai yang sama. Yuk kita coba soal selanjutnya. Yang ini pasti lebih menarik. Sekarang kita akan membandingkan 3/5 dengan 2/3. Nah, seperti biasa adik-adik boleh loh menghentikan video ini sebentar untuk menghitungnya. Manakah pecahan yang lebih besar? Aku akan kasih tahu sedikit petunjuknya ya. Caranya, tuliskan kembali kedua pecahan ini dengan penyebut yang sama. Nah, sekarang kita selesaikan bersama ya. Nah, apabila kita lihat, 5 bukan kelipatan dari 3. Begitupun sebaliknya, 3 bukan kelipatan dari 5. Jadi, kita perlu mencari penyebut yang sama untuk keduanya. Penyebut yang sama adalah penyebut yang dapat dibagi 5 dan juga dapat dibagi dengan 3. Untuk mencari penyebut yang sama, cara termudah adalah dengan mengalihkan keduanya, yaitu 5 dikalikan dengan 3, yang hasilnya adalah 15, sehingga kita bisa mengatakan bahwa 15 merupakan penyebut yang sama untuk 5 dan juga 3. Nah, sekarang kita ubah ya pecahannya. 3/5 menjadi sesuatu per 15 dan 2/3 menjadi sesuatu per 15. Sekarang kita perlu mencari pembilang dari masing-masing pecahan ini. Kita mulai dari pecahan 3/5 dulu ya adik-adik. Kita perhatikan penyebutnya dulu ya. 5 menjadi 15 apabila dikalikan 3. Karena penyebutnya telah kita kalikan 3, maka pembilangnya juga harus kita kalikan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi, 3/5 sama dengan 9/15. Kita telah mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama, sehingga kita tidak mengubah nilainya adik-adik. Kita hanya menuliskan ulang dengan angka yang berbeda, namun tetap bernilai sama. Sehingga 3/5 sama dengan 9/15. Sekarang kita lihat pecahan yang 2/3 ya. Kita lihat penyebutnya dulu yuk. 3 menjadi 15 apabila kita kalikan dengan angka 5. Oleh karena penyebutnya telah kita kalikan dengan angka 5, maka pembilangnya juga harus kita kalikan dengan angka 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi 2/3 sama dengan 10/15. Nah, karena pecahan-pecahan ini telah kita tulis ulang menjadi pecahan dengan penyebut yang sama, sekarang kita bisa membuat perbandingannya adik-adik. Sebuah angka per 15 dibandingkan dengan sebuah angka per 15 lainnya. Manakah yang lebih besar adik-adik? 9/15 atau 10/15 ya? Kalau kita mempunyai sesuatu benda dengan jumlah 10, tentunya akan lebih banyak daripada benda yang jumlahnya 9 kan adik-adik? Oleh karena itu, 10/15 lebih besar dari 9/15. Kita kasih tanda ya. Nah adik-adik, simbol yang ini berbeda dengan simbol dari jawaban sebelumnya. Simbol ini artinya lebih kecil dari. Oleh karena itu, kita dapat membacanya seperti ini. 9/15 lebih kecil dari 10/15. Nah, karena 9/15 sama dengan 3/5 dan 10/15 sama dengan 2/3, maka 3/5 lebih kecil dari 2/3. Nah, itu tadi penjelasan dari pecahan, membandingkan pecahan yang berpenyebut berbeda. Selanjutnya, bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang menggunakan tanda per, yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh, 1/3, 6/12, 7/20. Yang kedua, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya.
Contoh penulisan pecahan desimal 0,7, 0,89, 0,650. Mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal atau sebaliknya. Pecahan menjadi desimal dengan dua cara. Silahkan kita lihat lagi ya penjelasannya. Kita akan mengubah bilangan dalam bentuk pecahan menjadi bentuk desimal. Misalnya ada bilangan 3/5. Agar lebih mudah, kita buat gambar di sini 5 unit. Kita beri warna pada 3 unit bagian untuk menunjukkan 3/5. Untuk mengubah pecahan 3/5 menjadi desimal, agar lebih mudah, kita ubah dulu penyebutnya menjadi persepuluhan. Kita ubah gambar yang ada di sini dari 5 unit menjadi 10 unit. Caranya kita bagi 2 di tengah-tengah sini. Maka jumlah unitnya sekarang menjadi 10 unit. Kita tulis di setiap unitnya masing-masing 1/10. Setelah itu, kita perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unit yang diarsir. Sebelumnya, saat masih menjadi 5 unit, hanya 3 unit saja yang diarsir. Ini sama artinya dengan 3 unit yang tadi kita kalikan dengan 2. Maka 3 dikali 2 sama dengan 6 unit. Atau dalam pecahan bisa juga kita ubah menjadi per 10. 3/5 diubah menjadi per 10. Agar penyebut 5 berubah menjadi 10, kita kalikan dengan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Jika penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3/5 sama dengan 6/10. Diubah ke bentuk desimal akan menjadi 0,6. Untuk yang kedua, kita lihat ya. Tuliskan 7/8 dalam bentuk desimal. 7/8 sama dengan 7 dibagi 8. Kita akan menggunakan pembagian bertingkat untuk menghitungnya. 7 dibagi 8. Kita tulis 7-nya di dalam dan 8 di luar. Kita beri tanda desimal di belakang angka 7 karena 7 lebih kecil dari 8. Kita beri tanda desimal di atas sini untuk menandakan bahwa angka yang lebih kecil dibagi dengan angka yang lebih besar. Setelah itu, kita beri angka 0 di belakang angka 7. Kita boleh menuliskan 3 angka 0 di sini. Sekarang kita hitung sama-sama yuk. 7 tidak bisa dibagi dengan 8. Maka kita ambil angka 0 yang pertama. Kita anggap nilainya menjadi 70. 70 dibagi 8. Kira-kira 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 70? 8. Karena kita tadi meminjam satu angka 0 yang berada di belakang tanda desimal, maka kita menulis angka 8 di belakang tanda desimal juga. 70 dibagi 8 sama dengan 8. Kita tulis di sini. Lalu 8 dikali 8 sama dengan 64. 64 mendekati 70 ya. Kita tulis 64 di bawah sini. Lalu kita kurangkan. 70 dikurang 64 sama dengan 6. Turunkan angka 0 yang berikutnya di sini. 6 menjadi 60. 60 dibagi 8 sama dengan 8 dikali berapa ya yang hasilnya mendekati 60? Ya, 7. Kita tulis angka 7-nya di atas. Kemudian 7 dikali 8 sama dengan 56. 60 dikurang 56 sama dengan 4. Kita turunkan lagi angka 0 yang berikutnya.
menjadi 40. 40 dibagi 8 sama dengan 5. Kita tulis di atas. 5 dikali 8 sama dengan 40. 40 dikurang 40 sama dengan 0. Pembagiannya telah selesai. Dengan demikian, kita sudah menemukan bilangan desimal dari 7/8, yaitu 0,875. Kita beri angka 0 di depan tanda desimal, maka 7/8 jika dijadikan bilangan desimal, hasilnya menjadi 0,875. Nah, itu tadi cara mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal atau sebaliknya. Jadi ada dua cara ya. Cara yang pertama, penyebutnya dijadikan 10, 100, atau 1000. Cara yang kedua itu menggunakan pembagian bersusun. Sekarang desimal menjadi pecahan. Kita lihat lagi ya caranya. Yuk kita tuliskan 0,8 sebagai pecahan. Ketika kita perhatikan bilangan ini, maka angka 8 terletak dalam nilai tempat persepuluhan. Artinya, nilai angka tersebut sama dengan 8/10, atau bisa juga 8 kali dari 1/10, atau 8 dibagi dengan 10. Nah, kita tuliskan saja 0,8 sebagai pecahan 8/10. Kita masih bisa menyederhanakan pecahan ini dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan faktor persekutuan mereka. 8 dan 10 masing-masing dapat dibagi dengan 2. Maka, kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan 2. Ketika kita melakukan operasi ini, nilai pecahan tidak berubah, karena pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. 8 dibagi 2 sama dengan 4, 10 dibagi 2 sama dengan 5, maka 0,8 dapat dituliskan dalam bentuk pecahan, yakni 8/10, atau jika disederhanakan, 4/5. Nah, itu tadi caranya ya. Nah, materi hari ini Bu Guru cukupkan sampai pecahan desimal dulu ya. Untuk materi selanjutnya, kalian bisa mempelajari dahulu pecahan campuran, persen, dan cara mengubah bentuk-bentuk persen ke bentuk pecahan, bentuk desimal atau sebaliknya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.